Halo guys pecinta film-film internasional. Selamat datang kembali di RMI, Rangkuman Movie Internasional. Dan kali ini RMI akan menceritakan alur film yang berjudul Pamasahe. Perjuangan seorang ibu muda yang mencari suaminya. Oke guys, tidak usah berlama-lama, langsung saja masuk kamar. Tutup pintu, pakai headset, dan siapkan tisunya. Film ini berawal dari ibu muda yang bernama Inet sedang menggendong bayinya di pelabuhan. Inet bertanya kepada salah seorang pria di sana di mana terminal bis yang bernama Nueva Segivia. Pria itu mengatakan kalau terminal itu sangat jauh dan harus menyewa taksi. Inet pun bilang kalau tidak punya uang dan meminta uang receh, tapi pria itu menolaknya. Tidak lama kemudian ada dompet wanita terjatuh, dan Inet pun mengambil dompet dan memberitahu wanita itu. Wanita itu pun mengucapkan terima kasih. Lalu Inet menghampiri wanita itu dan ingin minta tolong untuk ikut bersamanya naik taksi. Setelah turun dari taksi, wanita itu memberi beberapa sedikit uang dan bilang semoga berguna untuk kamu dan juga bayimu. Inet pun sampai di terminal untuk naik bis, walaupun uangnya tidak cukup, dia nekat masuk ke dalam bis. Inet duduk di kursi paling belakang. Tak lama kemudian datanglah dua preman yang duduk di sampingnya. Kedua preman itu lalu menggodanya saat Inet menyusui anaknya. Dia bilang ingin mencobanya juga. Di saat bersamaan muncullah seorang pria yang bernama Rod dan melihat kedua preman itu yang menggoda Inet, dan dia pun menunjukkan pistol yang tersembunyi di pinggangnya. Kedua preman itu kaget dan langsung pergi. Akhirnya pria itu yang duduk di sampingnya. Inet yang takut karena ada kernet yang menarik ongkos, Inet pun minta tolong kepada pria itu untuk membayar ongkosnya. Pria itu pun membayar ongkos Inet dan juga memberinya makanan. Karena perjalanan membutuhkan waktu 4 jam, pria itu meminta untuk menceritakan kisah hidupnya. Inet pun bercerita tentang kisah hidupnya yang pahit, karena dari kecil sudah kehilangan orang tuanya. Papanya yang meninggal karena kecelakaan dan ibunya yang sangat frustasi dan akhirnya bunuh diri. Setelah ditinggal orang tuanya, Inet hidup dengan paman dan bibinya. Saat usianya sudah 16 tahun pamannya memperkosanya dan mengancam membunuhnya kalau dia tidak mau menuruti hasratnya. What the fuck? Inet lalu cerita ke bibinya namun bibinya tidak percaya malah memarahinya dan memukulnya. Inet disuruh menjaga restoran kecil milik mereka. Pada suatu hari Inet menerima telepon bahwa saudaranya yang sudah lama menghilang akan datang. Pertama Inet tidak percaya kalau itu saudaranya, namun akhirnya mereka berpelukan. Inet langsung diajak ke rumahnya dan tinggal dengan istrinya Sioni. Sioni menerima Inet sampai mengajari cara bermake up. Dan pada suatu hari Inet mendengar saudaranya melakukan hubungan ranjang. Desahan istrinya yang sangat keras terdengar sampai ke kamar Inet. Karena kamarnya pas di sebelahnya, Inet pun terangsang membelai tubuhnya dengan tangannya sendiri. Karena penasaran, Inet ingin melihat langsung dan mengintipnya dari atas. Inet semakin horny hingga dia mempunyai ide dengan deodorannya yang merek Rexona. Deodoran itu pun dia gunakan untuk menyentuh kulitnya dengan berimajinasi yang ada di pikirannya. Inet semakin menjadi-jadi, hasratnya sudah tidak tertolong lagi. Dia pun menghentikannya karena dia tahu yang dilakukannya hanya imajinasi. Keesokan paginya saudaranya cerita kalau Sioni istrinya, harus keluar negeri lagi karena masalah pekerjaan. Terlintas wajah yang cukup senang untuk Inet. Malam pun tiba, Inet menarik tangan saudaranya dan meminta untuk diperlakukan sama seperti ke istrinya. Dan saudaranya pun menolaknya. Tapi Inet tidak menyerah dan menjulurkan kakinya dan akhirnya pun saudaranya tidak kuasa menahan godaan Inet. Pagi hari saat Inet sedang memasak, saudaranya menghampirinya meminta jatah pagi. Mereka pun lagi-lagi melakukannya. Mereka sudah layaknya suami istri dengan tidak adanya Sioni yang ada di luar negeri. Mereka melakukannya hampir setiap hari dan berjanji tidak akan memberitahu Sioni yang ada di Jepang.
Sioni akan pulang lama karena di sana menerapkan lockdown. Ketika makan bersama Inet merasa mual dan ternyata tanpa disadari Inet hamil akibat hubungannya dengan saudaranya. Saudaranya pun berinisiatif untuk membawa pulang Inet ke rumahnya sendiri di Visayas. Inet disuruh menunggu tetapi suaminya meninggalkannya dan Inet melahirkan anaknya. Terlihat kesedihan mendalam di wajah Inet. Dia bercerita ke Rod sambil menangis dan Rod mengusap air matanya. Karena takut dia yang akan disalahkan. Lalu muncullah berita di televisi yang ada di dalam bis. Kepala keamanan kapal dan petugasnya ditemukan tewas karena racun. Inet kaget dan sedikit takut. Kernet mematikan televisi dan memberitahu bahwa yang akan turun untuk bersiap-siap. Ruth memberitahu Inet bahwa dia mengaku pelaut dan Inet menceritakan sebelum dia naik bis ini. Ternyata waktu naik kapal Inet mengalami pengalaman yang sangat pahit. Sesudah keluar dari rumah sakit Inet langsung mencari suaminya. Karena dia tidak mempunyai uang untuk membeli tiket dia menyelinap di belakang mobil yang lewat. Tetapi salah seorang penumpang yang mengantri melihatnya dan memberitahu petugas. Inet berhasil masuk ke dalam kapal. Dia masuk lewat garasi kapal dan sangat kebingungan menemukan jalan keluarnya. Setelah naik tangga akhirnya Inet menemukan penumpang yang lain. Lalu Inet masuk dan bergabung dengan penumpang lain. Inet langsung duduk tetapi tiba-tiba ada petugas yang sedang memeriksa tiket dan salah satu petugas mengenali Inet bahwa dia masuk tidak menggunakan tiket. Inet lalu dibawa oleh kedua petugas itu untuk diinterogasi. Kedua petugas itu pun langsung membawa Inet ke kepala keamanan kapal. Setelah bertemu kepala keamanan dia bertanya, kenapa membawa wanita masuk ke sini, dan petugas itu pun menceritakan bagaimana Inet masuk ke kapal tanpa tiket. Kepala keamanan itu bilang bahwa tiket ini tidak terlalu mahal untuk dibeli dan bilang kalau ini bukan amal. Kepala keamanan bilang kamu tidak mempunyai ongkos apa perlu kami membuang kamu. Inet bilang hanya ingin pergi ke Manila mencari suaminya. Inet menjawab bahwa dia ingin mencari suaminya tapi tidak mempunyai uang untuk naik kapal dan memohon dan mengasihaninya juga bayinya untuk diizinkan naik kapal. Akhirnya kepala keamanan itu menyuruh petugas untuk memeriksa tasnya, siapa tahu ada barang berharga yang bisa dijadikan ongkos, dan petugas itu pun menemukan handphone. Inet bilang boleh mengambil semuanya tapi handphone itu model kuno dan sama sekali tidak berharga. Karena yang tahu tentang perempuan ini cuma mereka bertiga akhirnya mereka merencanakan sesuatu. Walaupun Inet tidak mau tapi petugas pun tetap mengambil bayinya. Kepala keamanan itu menyuruh Inet untuk menyerahkan bayinya ke petugas. Kepala keamanan itu pun membawa Inet dan pergi masuk ke ruangannya. Inet disuruh melepas bajunya tapi Inet tidak mau. Kepala keamanan itu bilang bahwa bayimu ada di sana kami memilikinya. Inet dengan terpaksa melepas pakaiannya dan menuruti nafsu kepala keamanan itu. Setelah selesai Inet mencari petugas yang membawa anaknya tapi lagi-lagi petugas memperkosanya secara bergiliran. Petugas itu dengan enaknya menggenjot tubuh Inet. Inet tidak kuasa menahan air matanya karena diperkosa oleh kedua petugas kapal tanpa ampun. Inet menangis tidak kuat sambil memeluk anaknya. Dia berkaca apa yang harus aku lakukan. Lalu petugas itu membawa Inet ke kantin dan memberinya makan. Kelihatan Inet makan dengan lahapnya juga terpancar rasa amarah. Selesai makan Inet bertemu dengan seorang nenek dan nenek itu menyuruhnya duduk. Nenek itu adalah tukang pijat tapi punggung nenek itu sakit jadi tidak ada yang memijatnya lalu Inet membantu nenek itu dengan memijatnya. Setelah dipijat Inet, nenek itu merasa lebih baik dari sebelumnya dan mengatakan kepada nenek jangan lupa diolesi minyak. Inet bertanya kepada nenek itu apa membawa minyak berkhasiat dan nenek itu pun bilang selalu membawa minyak dan juga jamu yang sangat efektif. Tanpa sengaja nenek mengeluarkan botol herbal dan juga rahasia. Inet kaget dan bertanya lalu nenek bilang sebenarnya ini bukan jamu tapi adalah racun. Nenek pun bilang kepada Inet boleh menggunakannya ke musuhmu atau orang yang berbuat jahat ke kamu. Racun ini sangat berbahaya karena satu tetes saja ke matanya bisa menjadikan orang itu buta. Saat Inet sedang tidur tiba-tiba petugas membangunkannya dan menyuruhnya ikut. Ternyata Inet dibawa ke kapten kapal yang ingin bertemu dengannya. Lalu Inet pun masuk dan ditanya oleh kapten kapal itu.
Kapten kapal itu bertanya, kata anak buahku kamu yang naik kapalku tanpa membeli tiket. Inet lalu disuruh duduk di sampingnya dan berkata, apa kamu menyediakan layanan tambahan? Kapten kapal itu lalu membuka bajunya. Melihat Inet ketakutan dia menenangkannya sambil berkata, jangan takut. Inet pun diancam kalau tidak menuruti dia akan dilempar ke laut. Akhirnya Inet mau menuruti nafsu bejat kapten kapal itu. Lagi-lagi Inet menyerahkan tubuhnya secara gratis. Rod bilang kalau itu kejahatan seharusnya kamu menuntutnya, itu pemerkosaan. Inet hanya bilang kalau mereka itu monster. Dan karma akan menimpa mereka. Setelah Rod tertidur Inet mengingat kembali kejadian di kapal dan ternyata saat kapten kapal itu memperkosanya dia mengadu ke nenek itu dan mengambil benih obat itu. Lalu Inet pergi ke kantin di mana kepala keamanan itu mabuk-mabukan bersama wanita-wanita. Inet berpura-pura ingin minta minum juga dan kepala keamanan itu memberitahu ada di dapur. Inet secara diam-diam sudah memasukkan racun ke dalam botol dan memberinya kepada mereka. Inet juga membawa botol minuman dan dia pergi ke ruangan kapten kapal. Dia mengetuk pintu dan langsung masuk membawa minuman botol yang sudah diberi racun. Inet keluar kamar dengan wajah yang penuh amarah seolah-olah dia yakin dengan rencananya yang sudah diberi racun oleh Inet. Kapten kapal yang sudah minum botol mulai merasa pusing dan juga tidak bisa bernafas. Tangannya mati rasa. Dia menyuruh untuk mengambil alih kemudi kapal ke anak buahnya. Dia ingin mencari udara segar tapi cara berjalannya sudah seperti orang mabuk. Inet kemudian pamit ke nenek itu dan nenek itu bilang pasti merindukan pijatannya. Kemudian nenek itu ingin memeluknya dan Inet mengucapkan terima kasih. Sesaat sebelum Inet turun dari kapal, sudah banyak polisi yang datang. Bis yang ditumpangi Inet dan Rod tiba-tiba berhenti karena kernet bis itu mendapat informasi karena hujan yang sangat deras di Candava dan juga sudah banjir. Sebagai gantinya stasiun bis itu mau membayar penginapan penumpangnya untuk malam ini karena perjalanan akan dilanjutkan besok. Rod yang ingin menelepon tidak bisa karena tidak ada jaringan sama sekali. Dia ingin mengajak Inet untuk makan malam. Setelah sampai di stasiun Rod langsung mengajak Inet untuk makan. Kernet bis itu juga bilang setelah selesai makan menunjukkan lokasi hotelnya. Inet makan dengan lahapnya katanya sudah lama tidak makan makanan yang enak. Rod kemudian ke center, dan membelikan sebuah ponsel bekas untuk Inet. Rod bilang bisa berguna untuk menelepon suaminya. Sambil memegang tangannya, Rod meminta untuk menemani di kamarnya. Mereka berdua berjalan menuju kamarnya. Setelah masuk kamar Rod menyuruh Inet untuk menaruh bayinya di kasur dan untuk segera mandi. Rod bilang jangan takut, aku orang baik, aku bukan seperti laki-laki yang lain. Lalu Inet menaruh bayinya di kasur. Inet pun mandi karena kamar mandinya pintunya terbuka. Rod dengan jelas melihat Inet yang sedang mandi. Terlihat jelas Inet saat membuka baju membuat Rod penasaran ingin melihatnya. Perlahan-lahan Rod menghampirinya, semakin dekat hingga akhirnya Rod pun tidak kuat dan masuk ke kamar mandi. Melihat Rod ada di dalam Inet pun kaget dan dengan spontan Rod membuka bajunya dan mencium Inet. Mereka pun melakukan hubungan surga dunia yang mengguncang dunia. Saat duduk bersama, Rod meminta maaf ke Inet karena terbawa suasana ceritanya di masa lalu dan cuaca dingin. Inet bilang dia sudah tahu akan berakhir di sini setelah dia cerita ke Rod, bahkan saat di bis Inet sudah melihat Rod mengintip gigitan sementara bayinya sedang mengisapnya. Inet juga bilang kalau dia bajingan, menggigit lebih keras dari bayinya dan semua laki-laki mengejar hanya untuk memperoleh serabi lempitnya. Rod langsung kaget mendengarnya. What? Tengah malam Rod ditelepon seseorang dan ternyata itu istrinya. Rod beralasan tidak bisa pulang malam ini karena banjir dan akan pulang dalam beberapa jam. Setelah menerima telepon Rod melihat bayinya Inet yang buang kotoran di kasurnya dan bergegas ingin mengganti popoknya. Saat mencari popok di tas Inet Rod tanpa sengaja menemukan obat di tasnya dan mengira Inet penyihir atau semacamnya. Rod lalu mengganti popok bayi tersebut. Rod kaget setelah buka celana ternyata bayi itu laki-laki karena Inet pernah bilang kalau bayinya perempuan. Pagi hari ada seorang petugas hotel yang memberitahu kalau bis akan berangkat dan sudah waktunya check out. Inet segera prepare untuk melanjutkan perjalanan kembali.
Setelah masuk ke dalam bis, Kernes bertanya, kemana pria yang bersamamu, dan Inet bilang sudah pergi. Di dalam perjalanan di bis Inet hanya merenung. Kembali ke Ruth yang sudah sampai ke rumahnya, dia makan bersama keluarganya. Ketika istrinya menyalakan televisi ada berita kalau ada wanita di penjara di Nueva Segovia. Ternyata Inet adalah buronan polisi karena telah mencuri bayi di rumah sakit. Rekaman CCTV yang ada di stasiun membuat kaget Ruth dan istrinya. Sejak bayinya meninggal di rumah sakit, Inet mengambil salah satu bayi orang lain dan mengira itu bayinya. Akhirnya Rod masuk dalam daftar buronan juga. Istrinya yang tahu masalah itu langsung marah-marah dan bilang Rod itu bangsat. Istrinya segera mengirim SMS ke Inet ingin mengetahui apa yang terjadi. Kemarahan istrinya sungguh tak terelakkan, ternyata kau menginap di hotel untuk ini. Tak lama kemudian polisi pun tiba di rumahnya dan menginterogasi istrinya. Inet yang telah ditangkap mengaku dalang di balik pembunuhan di kapal adalah Rod. Dia memberiku biji beracun, kamu bisa memeriksanya, benih itu di tasnya. Alhasil polisi pun mendapatkan buktinya. Inet mengaku mencampur benih itu ke minuman penjaga dan juga kapten kapal. Aku meracuni mereka semua karena mereka memperkosaku. Rod yang ditahan mencoba untuk melarikan diri. Rod lari dan polisi memberikan peringatan dengan menembak pistolnya ke atas. Ruth berhenti dan mengangkat tangannya. Melihat Rod mengeluarkan sesuatu, polisi pun menembaknya 2 kali di dadanya. Ruth akhirnya tergeletak di tanah dan tidak bisa berdiri lagi. Rod terlihat kesakitan seperti menyesal bertemu Inet di perjalanan. Di akhir film Inet memberikan senyuman. Film pun akhirnya berakhir.